capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu pertama, kemampuan, kedua, perilaku, ketiga, usaha, 4, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan penuh oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Next, ada peran human capital. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial. Misalnya, uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut disebut sebagai financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, ada aset tak berwujud, contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Yang kedua, ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara meningkatkan kompetensi karyawan yaitu: yang pertama, by mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, ada build, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada borrow, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, ada bunch, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir, ada bind, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Divisi sumber daya manusia harus melakukan transformasi peran loh. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncullah peran sumber daya manusia ini. Yang pertama, strategic partner, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, ada employee champion. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir ada change agent. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersamaan, dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Selanjutnya kita masuk kepada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Next, perubahan paradigma karyawan.
Teman-teman tahu tidak bahwa pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biasa ini, melainkan investasi aset masa depan. Maka dari itu, perusahaan harus mempertimbangkan langkah apa saja yang harus perusahaan ubah dalam pola pikir. Langkah yang dapat perusahaan lakukan untuk mengubah pola pikir yaitu: pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain, misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan